Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Julita dengan NIM 202406102111. Saya Nevakania Ardani dengan NIM 202406102221. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan di Indonesia. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti air, udara, tanah, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan yang sehat dan lestari menjadi syarat penting bagi terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan nasional, kondisi lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan di sektor industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain pencemaran sungai akibat limbah industri, pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor, dan aktivitas pabrik, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar atau illegal logging, serta pencemaran laut akibat limbah dan sampah plastik. Nah, pencemaran air menjadi salah satu masalah yang paling sering ditemukan. Banyak perusahaan membuang limbah cair ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan standar lingkungan. Akibatnya, kualitas air menurun dan dampak pada kesehatan masyarakat serta kehidupan ekosistem perairan. Selain itu, pencemaran udara juga menjadi masalah yang semakin serius. Emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, pembakaran sampah, dan kebakaran hutan menyebabkan kualitas udara menurun. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama meningkatnya penyakit pernafasan seperti ISPA dan asma. Masalah lainnya adalah kerusakan hutan akibat pembakaran liar dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Indonesia memiliki hutan tropis luas menghadapi ancaman deforestasi yang tinggi. Hilangnya kawasan hutan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Dan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian pencemaran, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Nah, dalam hukum lingkungan terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar perlindungan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Yang kedua yaitu ada prinsip kehati-hatian, yaitu setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, yang ketiga ada prinsip pencemaran membayar, yang mewajibkan pihak yang menyebabkan pencemaran untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahannya. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilakukan melalui 3 instrumen, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administratif dilakukan melalui pengawasan serta pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Nah, kemudian ada penegakan hukum perdata.
yaitu dilakukan melalui gugatan ganti rugi dan tuntutan pemulihan lingkungan hidup. Gugatan ini dapat diajukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan hidup, maupun pemerintah terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, penegakan hukum pidana dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tujuannya yaitu sanksi pidana adalah memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang. Meskipun berbagai aturan dan instrumen hukum telah tersedia, efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut antara lain: lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas usaha, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, sulitnya proses pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, kurangnya tenaga ahli dan fasilitas laboratorium, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal. Masih banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang belum ditangani secara efektif, dan sanksi yang dijatuhkan seringkali belum memberikan efek jera yang cukup bagi para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas dan koordinasi dalam menangani perkara lingkungan hidup. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup juga harus diperkuat sejak dini, agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, sehingga terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, sekian video presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.